qallama ajidu man yashtaghilu biha walakinni kuntu aqdamu lahumul udhra bi tatwilil kutubil muallafati fi hadzal mawdu'. Kata Syekh Al-Khudhari, beliau menyebutkan, dahulu sudah kita bicarakan di latar belakang beliau mengarang kitab sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, saya ulun nih lagi haloi dari semenjak muda itu senang membaca kitab-kitab sejarah. Memang lagi kekanak kan? Membaca buku-buku kitab-kitab tentang sejarah itu memang sudah menjadi kesenangan beliau, suka itu. Beliau membaca sejarah-sejarah orang-orang dahulu, kisah-kisah orang-orang masa lalu. Jadi beliau memang suka membaca kitab atau buku-buku sejarah. Nah, ketika aku membaca sejarah-sejarah orang-orang masa lalu, kata beliau, bahwa sejarah-sejarah orang-orang masa lalu itu sebenarnya itu paling bagus pelajaran. Guru yang amat sangat paling memberi nasihat untuk kita. Jadi sejarah-sejarah orang masa lalu itu guru yang lebih memberi nasihat kepada kita. Dan juga pelajaran yang paling bagus untuk akal manusia. Kalau orang itu tahu sejarah, dia akan bersyukur. Kada semena-mena, kada sekehendaknya. Kalau orang itu tahu sejarah. Contoh, kita tahu sejarah kita, bagaimana negara kita dahulu dijajah, tapi dengan perjuangan pada tuan kita, sehingga penjajah bisa diusir di negara kita. Kalau orang itu tahu dengan sejarah, kemudian sejarah itu dijadikannya guru pembelajaran, pastinya kada mau semena-mena tentang negara. Mau dia jadi pemimpin, pokoknya sebaik mungkin dia memimpin. Bagaimana negara ini supaya makmur, sejahtera. Karena mengingat sejarah masa lalu sakit, pokoknya serba sakit ya. Namun tingkat sekarang jangan ada yang sakit ya. Itu orang tahu sejarah, dan sejarah itu dijadikannya guru. Nah, jadi untuk pelajaran yang paling bagus untuk akal manusia. Memang dari sejarah itu kita mikir lah itu. Bagaimana sejarah orang-orang lalu. Kita tidak usah lalu-lalu yang berhebat banget. Nah, sejarah kita pada tuan paninian kita masa lalu ya Pak. Kalau di dahulu itu di kabun-kabunan itu setiap maghrib itu di mana-mana rumah itu ramai orang mengaji. Ada yang ngaji Al-Quran, ada yang ngaji alifan, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Kalau sudah ketemu nang ujung wasin, sabu di atas was, sin di atas sa, lam di atas la, mim depan U, wassalamu, berarti lekas sadaqallah. Padahal waktu itu lampu hanya lampu duduk, lampu minyak, tapi ramai. Nah, wajah ini seharusnya itu jadi pemikiran kita. Oh ya, ini lampu itu bukan di rumah lagi, di jalan aja taras, apalagi di rumah. Tapi orang-orang ngaji wajah ini agak mulai suci. Paling-paling dalam satu gang satu orang tuh paling sama lagi tertumpuk di itu. Kalau udah hulu di mana-mana rumah, saibah maghrib pujiakan dengan akan ngaji. Nah, itu sejarah masa lalu. Nah, itu mau tuh jadi pembelajaran bagi kita nih, mikir.
dahulu lampu duduk jernih itu seharusnya wah ini serba tarangi lebih daripada itu. Itu pembelajaran yang paling bagus. Nah, jadi kata Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad Al-Hudhaifi, semenjak kecil aku ini suka membaca sejarah, baik sejarah masa apa orang-orang dahulu atau kisah-kisah orang-orang masa lalu. Masalah dunia cukup kadang-kadang ada, tapi ibadahnya bukan main. Nah, wayah ini silah makan nyaman aja, tapi kenapa ibadahnya kurang? Itu kan menjadi apa, pelajaran yang baik. Akan mikir orang badai bilang aja sakit hidup, tapi sesakit-sakit hidup ibadah jalan terus. Wayah ini nyaman hidup tapi banyak memparai ibadah. Jadi pemikiran, pelajaran yang paling bagus. Kemudian kata beliau, ketika aku membaca sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan aku membaca apa saja peristiwa yang dihadapi beliau, terutama ketika Nabi kita mengajak kaumnya untuk menyembah Allah, maka ketika itu banyak perlakuan-perlakuan yang tidak baik, disakiti. Kalau sekarang dibully Nabi, tapi bagaimana sabarnya Nabi menghadapi hal itu semua. Bahkan Nabi rela meninggalkan kampung halamannya, tumpah darahnya. Bagaimana sabarnya Nabi menghadapi hal itu semua. Belum lagi ketika Nabi menyusun personel persenjataan kaum muslimin dalam perang Badar. Kalau kurang-kurang di awal Islam itu pengalaman gada suah peperang segala macam, udah hendak berperang. Tapi meskipun demikian, dengan jumlah musuh kafir Quraisy yang banyak, kaum muslimin hanya terkumpul 313. Itu pun kebanyakan dari budak orang-orang biasa yang memang tidak berpengalaman. Tapi Nabi bisa menyusun pasukan, mempersiapkan, dan sampai-sampai dalam peperangan dimenangkan oleh kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit. Belum lagi di masa Nabi, ketika itu antara suku dengan suku yang lain itu sering terjadi perang saudara. Kadang-kadang masalah sepele hanya dilakukan oleh 1-2 orang, tapi habis sekampungan perang, perkelahian, hati bercerai-berai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mampu menyatukan hati yang bercerai-berai itu. Nah, ujar Syekh Muhammad Al-Hudhaifi, sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah pembelajaran yang paling agung, paling bagus untuk pemikiran-pemikiran kaum muslimin. A'zama murabbin li afkaril muslimin. Jadi pendidik yang paling agung, paling istimewa untuk pemikiran kaum muslimin. Nah, ketika aku membaca tentang sejarah Nabi, fakuntu ajidu min qira'atiha irtiyahan aziman. Nah, ketika aku membaca tentang sejarah Nabi, maka aku temukan pada diriku ada kesenangan yang agung. Artinya ketika membaca sejarah orang-orang dahulu, aku suka. Tapi ketika membaca tentang sejarah Nabi itu lebih suka lagi. Pokoknya baca kita semangat banget, suka banget membaca tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
wa kanat nafsi katsiran ma ta'assafa ala tarkil muslimina laha. Ujar beliau pula, di dalam diriku sebenarnya amat sangat kecewa, ada rasa kesal. Kenapa kesal? Di zaman sekarang ini banyak kaum muslimin yang meninggalkan tentang sejarah Nabi, dan itu memang nyata. Sejarah-sejarah Nabi ini dipelajari, paling di pondok-pondok. Kalau di khalayak umum ya tak. Cari di mana majlis, mana ada lagi yang ngaji tentang sejarah Nabi. Ini isinya semuanya. Nah, sejarah Nabi jarang dikaji, karena memang keengganan kaum muslimin. Ujar Syekh Hudhari, sebenarnya aku ini kasal sebenarnya, karena kebanyakan kaum muslimin zaman sekarang meninggalkan membaca, mempelajari tentang sejarah riwayat nabinya. Kalau ia mau membaca, mempelajari tentang sejarah Nabi, itu adalah didikan yang amat sangat besar. Jadi sejarah itu sebenarnya pendidik yang amat besar. Cuman sekarang ini kaum muslimin banyak yang meninggalkan, banyak yang tidak suka belajar tentang sejarah riwayat Nabi. Aku ini sebenarnya kesal ujar musannif. Faqallama ajidu man yashtaghilu biha. Dan sedikit sekali aku temukan ada orang yang sibuk mempelajari sejarah Nabi. Ada. Kalau ibarat 10 itu 1-2 ada. 6 bujur-bujur menekuni tentang sejarah riwayat Nabi. Walakinni kuntu aqdamu lahumul udhra bi tatwilil kutubil muallafati fi hadzal mawdu'. Cuman ujar Imam Muhammad Al-Hudhari, aku maklumi gitu. Kuntu aqdamu lahumul udhra, aku kemukakan alasan tentang mereka. Kenapa kaum muslimin itu kebanyakannya dah meninggalkan sejarah Nabi? Aku maklum ya beliau. Aku paham. Itu dikarenakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tentang sejarah Nabi itu kitabnya ganal-ganal, tabel-tabel gitu. Nah, jadi bisa jadi kaum muslimin itu kadang mau mempelajari sejarah karena melihat kitabnya tebal-tebal, panjang-panjang. Di antaranya seperti kitab Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham, itu tebal. Belum lagi kitab Asy-Syifa fi Ta'rifi Huquqil Mustafa Qadiyah, itu berapa jilid. Kadang-kadang kita kalau melihat kitab buku mungkin tabel bisa jadi baca, hilang semangat baca itu kalau tabel. Tapi kalau seandainya tipis, paling tidak kadang menurunkan semangat. Tapi sudah tabel, paling banyak tabelnya karena baca lagi. Jadi dia musannif kata Syekh Hudhari, sebenarnya aku ini kasal karena kaum muslimin sekarang banyak meninggalkan mempelajari sejarah tentang kehidupan Nabi. Cuma aku maklumi berkemungkinan mereka meninggalkan itu dikarenakan kitab-kitab yang ditulis oleh ulama tentang sejarah riwayat Nabi itu kitabnya tebal-tebal. Mungkin karena itulah mereka meninggalkan. Jadi aku maklumi aja. Nah, jadi ini salah satu latar belakang kenapa Syekh Hudhari ini membuat kitab tentang sejarah Nabi. Jadi kitab ini sebenarnya termasuk kitab penengah, disambat tipis banget ada, tabel banget ada, karena ada yang lebih lagi daripada ini berjilid-jilid. Falamma qadimtu Madinatal Mansurah jama'atni nawadi ma'a Mahmudin Biksalin al-Qadi bi Mahkamatil Mansuratil Mukhtalithah. Kata Syekh Hudhari, ketika aku datang ke kota Al-Mansurah,
kota Al-Mansurah ini ada di Mesir. Jadi ketika aku berada di sana, kebetulan memang ketika itu ada diskusi ilmiah, ada sejenis tempat diskusi ilmiah. Nah, di kota Al-Mansurah itu aku pun bertemu dengan ulama besar Mesir juga yang bernama Mahmud bin Salim, yang menjabat sebagai qadhi di mahkamah kota Al-Mansurah. Jadi dalam pertemuan diskusi itu aku berjumpalah dengan ulama besar. Ini memang ulama besar, yaitu Mahmud bin Salim, menjabat sebagai qadhi di mahkamah kota Al-Mansurah. Kata Syekh Hudhaifi, "Fawajadtu minhu ilman bidinihi taqifu dunahu fuhurur rijal wa tata'akharu an musabaqatihi fihi al-abtar." Nah, ketika aku berjumpa dengan Syekh Mahmud bin, beliau memang alim orangnya. Kalau masalah agama memang beliau pakarnya, memang alim tentang masalah agama. Yang mana ulama-ulama, pemuka-pemuka ulama yang ada di kota Al-Mansurah itu di bawah beliau semuanya. Jadi masalah kealiman tentang ilmu agama memang di masa itu Syekh Mahmud bin lah ulama besarnya. Jadi pemuka-pemuka agama yang ada di kota Al-Mansurah itu masih di bawah levelnya dari Syekh Mahmud bin, kata Syekh Hudhaifi. Dan juga kalau masalah tentang keagamaan, ilmu agama, itu pemuka-pemuka ulama itu tidak bisa menandingi tentang keilmuannya. Semuanya di belakangnya. Kalau istilah kita tuh ulamanya ulama di masa itu, rajanya ulama di masa itu, di kota Al-Mansurah itu Syekh Mahmud bin Salim. Nah, kata si pengarang ini Hudhaifi, Syekh Muhammad Hudhaifi. Nah, ketika aku berjumpa dengan beliau, memang beliau masalah ilmunya tidak diragukan lagi. Faqallama tawaddaha mas'alatan diniyatan illa wajadtuhu barrazan fiha mufassahan 'anil jawabi anha. Nah, dalam pertemuan itu ketika Syekh Mahmud bin itu ditanya tentang suatu permasalahan agama, beliau akan menjawab, menjelaskan pertanyaan itu jelas, fasih, seakan-akan jawaban itu soal dan jawaban itu hafal. Kayak bagi kira orang hafal, ini jawaban, ini soal, ini jawaban, hafal. Ketika orang nanya tuh, kalau bahasa baca caucos tuh memang kadang dia pakai a lagi loh, bujur fasih, jelas, dan memang beliau ahlinya. Jadi dalam pertemuan itu ketika Syekh Mahmud bin itu ditanya tentang masalah agama, beliau menjawab dengan jelas, fasih, mudah dipaham, kada bertele-tele, pas. Amma ilmuhu bi siratir rasulil akrami sallallahu alaihi wasallam fa indahu minhal khabrul yaqin. Kata Syekh Hudhaifi menyebutkan tentang Syekh Mahmud bin, adapun tentang keilmuan beliau tentang sejarah Rasul sallallahu alaihi wasallam, memang beliau pandai, memang beliau membidangi, memang pakarnya mereka. Kalau masalah sejarah Nabi, Syekh Mahmud bin Salim ini memang pakarnya sejarah Nabi, kata Syekh Hudhaifi. Wa kuntu katsiran ma asma'uhu yatashawwaqu li'amali siratin khaliyatin minal hasyyi wat ta'qid tantafi'u biha 'amatul muslimin. Nah, dalam pertemuan aku kumpul dengan Syekh Mahmud bin, kata Syekh Muhammad Hudhaifi, aku sering kali mendengar Syekh Mahmud bin ini amat sangat menginginkan hendak membuat kitab
tentang sejarah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kitab yang diinginkannya itu ditulis tanpa bertele-tele lagi rumit. Artinya Syekh Mahmud bin ini sering menyebut-nyebut bahwa beliau itu hendak banget mengulah kitab, menulis kitab, mengarang kitab tentang sejarah Nabi. Dan kitab yang hendak ditulisnya itu berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Artinya kitab yang hendak ditulisnya itu tidak bertele-tele pembahasannya, tidak rumit, artinya fokus apa yang menjadi judul, artinya per tema itu. Gak ada cumot sana cumot sini. Maka kalau istilahnya nyambung sana nyambung sini itu maka panjang. Ada ini hendak singkat padat ya, lurus saja. Kalau memang pembahasannya masalah hijrah ya hijrah, kalau pembahasannya masalah perang ya perang, gak ada mutar-mutar ke lain gitu. Jadi kata Syekh Khudaribi, Syekh Mahmud bin itu suka nyambat. Jadi dalam majelis, dalam pertemuan beliau tuh ingin sekali membuat kitab tentang sejarah Nabi yang tidak bertele-tele, tidak berbelit-belit, sehingga orang-orang awam pun bisa mengambil manfaat dari kitab itu. Maka kata Syekh Khudaribi, faqultu ya Allah, laqad wafaqa hadha sayyidul karim ma fi nafsi. Ketika aku mendengar keinginan Syekh Mahmud bin itu hendak mengarang kitab, aku berkata dalam hati, kalau bahasa kita bergumam, ya Allah, rupanya keinginan Syekh ini sama dengan keinginanku. Aku ini sebenarnya hendak juga mengarang kitab tentang sejarah Nabi. Rupanya guru ini hendak juga mengarang. Cuman karena guru itu Syekh Mahmud bin ini sibuk macam-macam. Belum lagi menjabat sebagai qadhi, guru besar, kemudian mengajar di mana-mana kampus, belum lagi mengisi diskusi ilmiah. Jadi hendak mengarang kitab itu ada sawan. Cuman beliau ingin sangat mengarang. Maka kata Syekh Khudaribi, keinginan beliau hendak mengarang itu rupanya sama aku juga sebenarnya hendak juga mengarang kitab tentang sejarah Nabi yang tidak bertele-tele. Walakinni kuntu ara fi azimati qusuran an tanfidhi gharbatihi wa tatmimi amaniyatihi. Cuman kata beliau Syekh Khudaribi, aku merasakan bahwa keinginan tekad hendak mengulah kitab itu belum terlalu lah ada memang dalam benakku hendak mengarang kitab tentang sejarah Nabi. Cuman tekad keinginan itu belum bulat. Memang ada hendak, cuma belum bulat gitu. Fa innal maqama 'azimun wa su'ubatihi 'a'dham. Terlebih lagi, kedudukan mengarang kitab sejarah Nabi ini agung. Kemudian kesulitannya itu lebih besar lagi. Jadi bukan gampang-gampang nih jadi besarnya. Jadi hendak mengarang kitab sejarah Nabi itu, ya kedudukan sebagai pengarang sejarah Nabi itu agung. Tapi sulitnya mengarang itu kan ada kegampangan kurang aja beliau. Makanya keinginan hendak menulis kitab tentang sejarah Nabi ini tekadku belum bulat. Walakin lam ara minal amri buddan tilqa'a ma kuntu asma'uhu min kibari rijalil mansurah fa innahum aktharu minal amani li'amali hadzal kitabil 'amimil naf'il jazilil fa'idah. Kemudian kata Musannif, aku tidak melihat jalan, aku kadang melihat apa? Aku kan ada lagi melihat jalan ini mau karena mau lah itu artinya. Jadi masalah hendak mengarang kitab ini kan ada jalan lain harus dikarang gitu. Kan ada jalan lain. Kenapa?
Karena bukan hanya dari Syekh Mahmud Bik saja yang berkeinginan hendak membuat kitab tentang sejarah Nabi, tapi ulama-ulama besar yang ada di kota Al-Mansurah itu mereka sama hendak mengarang kitab tentang sejarah riwayat Nabi. Jadi bukan hanya Syekh Mahmud Bik, tapi ulama-ulama lainnya pun berkeinginan. Cuman karena kesibukan mereka sehingga mereka tidak bisa mengarang. Jadi dengan hal itu visitnya ujar Syekh Budoribik, karena ada jalan lain, mau kada mau aku terpaksa maulah. Nah itulah. Jadi ini latar belakang beliau mengarang kitabnya. Artinya kada ada jalan lain lagi nih. Kebetulan juga beliau mungkin ketika itu memang artinya aktivitas kesibukan kurang, jadi bisa meluangkan waktu mengarang kitab. Yang mana ketika itu di kota Al-Mansurah ulama-ulamanya itu semuanya kepengen mengarang kitab sejarah Nabi. Cuman karena kesibukan yang dihadapi mereka sehingga tidak bisa mengarang. Jadi ketika itu aku kadang melihat lagi jalan keluarnya. Artinya mau kadang mau ini, aku nih harus mengarang kitab tentang sejarah Nabi yang mana kitab itu meratai kemanfaatannya bagi orang yang banyak. Artinya orang-orang awam pun bisa mengambil faidah dari kitab ini. Fakuntu muta'ammidan 'ala Allah rajiyan minhu ay yuwaffiqani lima fi ridha. Nah, aku pun mulai dengan berpegang teguh kepada Allah, berharap supaya Allah memberikan pertolongan kepadaku atas apa yang kulakukan supaya diridhai. Artinya mengarang kitab nih tentang sejarah Nabi. Wa wasaltu sayra bis-sura hatta balagtul muna. Maka aku pun sampai meniti selangkah dua langkah, akhirnya sampailah kepada tujuan, bisa mengarang kitab. Maka sampailah aku kepada cita-cita. Bukan hanya beliau bercita-cita mengarang kitab, tapi ulama-ulama yang ada di kota Al-Mansurah pun berkeinginan hendak membuat kitab tentang sejarah Nabi. Nah, maka aku pun meniti selangkah demi selangkah yang menjalani mengarang itu. Alhamdulillah cita-cita itu pun sampai. Faja'a bihamdillahi sahlal manari albal mawridi tantafi'u bihil 'amatu wa tarji'u ilaihil khasah. Maka alhamdulillah, kata beliau, kitab tentang sejarah riwayat Nabi yang diinginkan oleh ulama-ulama Al-Mansurah untuk mengarang, aku pun bisa mengarangnya. Alhamdulillah. Yang mana kitab ini mudah dicerna, kemudian sumbernya pun pasti mudah dicerna, mudah dipaham, sumbernya pasti, dan kitab ini bisa diambil manfaat oleh orang-orang awam dan juga bisa menjadi bahan rujukan, referensi bagi orang-orang khas. Artinya orang-orang yang memang kuliah, mata kuliah tentang sejarah, ketika hendak olah makalah atau mengambil rujukan, nah kitab ini bisa dijadikan rujukan. Orang-orang awam pun juga bisa mengambil manfaatnya. Wa qad kana mauridi fi ta'lifihi al-Qur'an asy-syarif wa sahih as-sunnati mimma rawahu al-imaman al-Bukhari wa Muslim. Dan kata beliau Syekh Budoribik, aku mengarang kitab ini, jadi sumbernya, referensi dari sejarah Nabi yang aku tulis di dalam kitab ini, referensinya adalah pertama Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, terkhusus yang dipilih beliau hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Walam akhruj anhuma illa fima la budda min tafhimil ibarat.
Dan dalam kalanganku mengarang kitab ini bukunya sumbernya cuma dua, Al-Quran, hadis Nabi, riwayat Imam Bukhari Muslim pula. Dipilih kan, Al-Quran, Sahih Bukhari, Bukhari Muslim. Aku tidak keluar dari itu semua. Aku tidak keluar dari dua itu yang aku ceritakan dalam kitab ini. Kecuali memang ada satu permasalahan, satu ungkapan, satu ibarat yang mau tidak mau harus mengambil riwayat lain atau kata-kata perkataan ulama atau riwayat selain Imam Bukhari dan Muslim. Supaya apa? Supaya bisa memahami ungkapan apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Nah, jadi ketika menjelaskan itu supaya bisa dipaham, nah terpaksalah mengambil keterangan dari ulama-ulama lainnya. Fakana yusa'iduni asy-syifa'u lil qadhi Iyad wa siratul halabiyah wal mawahibul laduniyah lil Qastalani wa ihya'u ulumiddin lil Ghazali. Nah, ujar beliau, nah di antara kitab-kitab atau referensi yang saya ambil di luar Al-Quran dan hadis itu adalah kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa fi ta'rifi huquqil Mustafa, kitab sejarah Nabi, itu berapa jilid tebal yang dikarang oleh Syekh Qadhi Iyad. Kemudian juga kitab lain seperti kitab sejarah Sirah Al-Halabiyah, kitab Al-Mawahibul Laduniyah, ini karangan dari Imam Al-Qastalani, Imam Al-Qastalani. Dan juga termasuklah referensiku kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Jadi sebenarnya beliau mengutip kitab-kitab itu supaya memahamkan ibarat yang memang tidak mau tidak kadang-kadang harus mengambil keterangan dari ulama-ulama supaya mudah dipaham. Hada wa as'alullaha min khayri fadlihi ay yuwaffiqa a'immatana wa umara'ana lil iqtida'i bi sayyidina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ujar musannif kitab ini, aku bermohon meminta kepada Allah supaya Allah senantiasa mencurahkan karunia-Nya agar supaya imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita, Allah berikan taufik agar supaya mereka bisa mengikuti junjungan kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga agar supaya imam-imam kita, pemimpin-pemimpin kita, wa ihya'a mu'alimi dini hatta yu'ayyidu bi ruhin min 'indillah, mereka pun bisa menghidupkan pokok-pokok agama sehingga mereka pun menjadi kuat dengan semangat yang Allah anugerahkan. Wa qad ana an nashraha fima qasadnahu musta'inina bihaulillah, dan sekarang dekatlah kami hendak mensyarahkan, menjelaskan apa yang kami tulis, apa yang kami karang, berupa tujuan kami mengarang tentang sejarah Nabi dalam keadaan kami memohon pertolongan dengan upaya dari Allah. Panaqul an-nasabus syarif as-sayyidul akramul ladzi syuriban nasu biwujudih huwa Muhammad ibn Abdillah min zawjihi Aminata binti Wahb bin Zuhriyah Al-Qurashiyah ibni Abdul Muttalib min zawjihi Fatimah binti Amrin al-Makhzumiyah Al-Qurashiyah. Jadi biasanya kalau di dalam kitab-kitab sejarah lain itu nenek-nenek Nabi pada tuan Nabi itu disebutkan hanya pihak bapak saja. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, tapi kalau beliau ada pokoknya dari kakek nenek, nang lelaki nang bapini, nang laki bapini, lelaki bapini.
Abdul Muthalib siapa bininya, Hashim siapa bininya, Adnan, semuanya dijelaskan beliau. Nah, insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita lanjutkan, karena ini masih sekapur siri, artinya muqaddimah. Sekilas beliau mengemukakan kenapa kitab ini dikarang oleh beliau. Jadi latar belakang pengarangan kitab ini sedikit beliau menyebutkan. Insya Allah dalam pertemuan selanjutnya kita masuki pembahasan tentang sejarah Nabi dari awal, yaitu nasab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما نافعا وفهما وحفظا وهداية وتوفيقا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.